cek dulu kesiapan dan kehadiran kalian. Ini hadir semua? Ada yang kurang sehat? Sudah makan pagi barusan? Sudah jajan? Sudah. Ya, tadi sempat istirahat. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pembelajaran geografi. Alhamdulillah ya, sekarang semuanya hadir. Yang kemarin siapa? Andini sakit dan sekarang sudah bergabung. Terima kasih ya, Andini ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siap ya, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas? Are you ready? Yes, I'm ready. Before we start study, we pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik ya, dengan berdoa tentunya insya Allah akan memperlancar kegiatan belajar kita hari ini ya. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak sekali lagi akan melanjutkan bab yang pernah ataupun sub materi yang sudah Bapak pernah terangkan. Masih ingat pertemuan selanjutnya pertemuan sebelumnya apa? Masih apa? Siapa yang mau jawab? Ami apa, Mi? Tentang penelitian geografi. Apanya berarti itu? Pengertiannya, Terus? jenisnya, Jenis-jenis terus? Fenomena ataupun pengamatan fenomena dari geosfer ya, serta mungkin metode-metode penelitian yang sudah kemarin kita ajarkan ya. Beberapa mungkin sudah sedikit lah, mungkin kalian membaca buku dulu di rumah, literasi dulu, di pesantren sudah di kamar ya. Sekarang mungkin sudah ada pengetahuan sedikit ya mengenai sebelumnya, sehingga kita akan melanjutkan ke materi di bab 3 ini bab dari bab 3 yang terakhir ya. Oke, Bapak stopkan dulu ya. Nah, membuat laporan penelitian geografi ya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah proyek ya mengenai bagaimana cara membuat penelitian geografi. Tentunya penelitian geografi ini sendiri kan punya khas. Ada yang tahu khasnya apa? Keruangan, kelingkungan dan kewilayahan. Jadi memang pendekatannya seperti itu. Beda ya dengan sosiologi, dengan sejarah. Kalau geografi itu ada konteks keruangannya, ada konteks kewilayahan, ada konteks kelingkungannya. Sekali itu ya yang ingin Bapak sampaikan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah nanti ya rekan-rekan santri ataupun studi kalian santri ya dapat membuat tulisan ilmiah secara kritis ya. Tentunya di sini juga dengan muatan-muatan profil pelajar Pancasila. Apa saja di sini yang nanti Bapak muat nih? Ya, Bapak memuat 4 profil pelajar Pancasila. Semuanya ada berapa? 6. Ada? 6. Ya, Bapak hanya memuat 4 ini ya. Ini mewakili ketika kalian nanti akan membuat tulisan ilmiah. Ya, kalian harus berpikir kritis, intinya bernalar kritis juga, berpikir kritis, terus juga harus berpikir kreatif, ya, terus juga tentunya ya kita tidak harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersikap gotong royong. Karena nanti metodenya ataupun konsepnya adalah kalian akan berkelompok untuk kerjasama membuat sebuah laporan penelitian. Selanjutnya, nih Bapak akan melihat dulu nih kemampuan kalian. Ataupun Bapak akan menilai dulu secara diagnosis kalian mengenai penelitian geografi ini sendiri. Bapak menyajikan 2 gambar. Nih, gambar apa ini? Kemacetan ini benar? Masa sih? Ada mobil, ada orang-orang lagi berkumpul, ini kemacetan. Ini bukan demo ya, ataupun khusus pertempuran. Ini sedang baca. Gambar kedua? Tentang bencana alam. Apa kan banyak dan sampai longsor rubuh ataupun degradasi lahan gitu ya. Nah, karena ini materinya adalah tentang bagaimana kalian membuat laporan penelitian geografi, apa yang ada di benak kalian ya mengenai
gambar tersebut ya, yang yang merupakan fenomena geografi. Ya, apa yang ada di benak kalian? Berarti apa yang harus diteliti gitu kan? Dampaknya. Dampaknya. Terus kita harus dilihat. Ya, kenapa sih orang bisa macet gitu kan? Kenapa sih orang itu bangunan bisa runtuh seperti itu? Ya, setelah penyebab berarti ada dampaknya apa nih bagi masyarakat, bagi lingkungan. Gitu, ya. Ya, pertanyaan kedua, bisakah fenomena tersebut dimuat dalam penelitian geografi? Bisa. Karena tadi ini adalah sebuah masalah. Ya, ini adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan ataupun yang harus kalian cari nanti penyelesaiannya ataupun hipotesisnya melalui penelitian geografi. Gitu, ya. Nih, next ya. Nah, Bapak langsung saja karena ini sifatnya adalah proyek. Bapak ini sebetulnya ada 2 pertemuan dengan kalian hari ini dan hari terakhir itu adalah kalian nanti bisa ini dikerjakan di pesantren ataupun di luar jam pelajaran. Terus terakhirnya nanti adalah presentasi. Ya, Bapak udah membagi kelompok ya ke dalam 5 kelompok. Ya, masing-masing mempunyai tema untuk proyek kali ini ataupun tema kalian untuk melakukan ataupun membuat laporan penelitian geografi. Ya, ada atmosfer, ada litosfer, geosfer, dan antroposfer. Ini secara gambaran umum ya. Nanti kalian spesifikkan saja fenomena apa yang akan dimuat dalam kalian membuat laporan penelitian geografi. Itu ya. Nah, di sini ya, Bapak udah bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Ini ada Tabina, Dela, Nazmi, Zahran, Davina, dan Andini. Di kelompok 1 mana? Oke, ya. Terus ada kelompok 2 ada Anissa, Siva, Nazmi, Fauzia, Kenya, dan Aulia. Ya. Kelompok 3 Kinan, Alifa, Nasya, Syasha, dan Nadine. Dari belakang ya. Kelompok 4 ada Nadan, Yami, Dia, dan Syafira. Dan kelompok 5 ada Azga, Hasna, Reva, Syada, dan Salma. Tuh ya, ada 5 kelompok yang sudah Bapak bagikan. Berarti kalian udah tahu ya gambarannya ya. Temanya udah udah tahu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Silakan, ada pertanyaan dulu. Hidrosfer apa atau atmosfer perbedaannya apa? Udah paham? Cum yang atmosfer, cum. Yang hidrosfer mana? Ya. Sudah kebayang mau melakukan ataupun mau membuat laporan penelitian seperti apa? Sudah ya. Berarti kalau sudah, ini nih Bapak ada penjelasan dulu. Udah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini ada beberapa contoh judul dari penelitian geografi. Ya. Di sini ada pertama mungkin ini mengenai dampak gempa bumi Aceh terhadap lingkungan. Itu salah satu ya, salah satu dari bagaimana kalian nanti membuat laporan penelitian geografi. Yang kedua ada potensi sebaran pertanian cabai merah di desa Raja Datuk. Ini masuk ke biosfer yang mana tadi? Biosfer bisa, litosfernya juga bisa karena ada unsur tanah. Ya, yang bisa kalian teliti adalah tanahnya. Kenapa sih tanah ini bisa ditanami oleh cabai? Ya. Terus ada sebaran penyakit demam berdarah di Kecamatan Cineam. Ini masuk ke atmosfer karena dampaknya adalah nanti ke manusia. Gitu. Ya. Dan seterusnya ini adalah contoh. Nanti kalian harus memuat judul sendiri, menentukan judul sendiri mengenai proyek, mengenai laporan penelitian yang akan kalian nanti kerjakan gitu ya, Bapak. Belum dulu, ini masih Kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya informasi ya, baik nanti dalam pembuatan laporan penelitian ataupun poster ini ya. Karena jadwal pembuatan proyek kita ini sendiri ya, untuk kali ini itu adalah sampai kita mencari seluruh informasi ataupun sebanyak-banyaknya ya. Dan nanti kita akan mengolah bersama-sama mungkin. Minggu yang akan datangnya adalah bagian mempresentasikan ya. Silakan anak-anak sekarang kalian olah informasi yang sudah saya dapatkan di pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kalian langsung mengolah informasi tersebut ke dalam bentuk laporan.
terus juga kantor ya, kantor. Untuk posternya nanti untuk dipresentasikan. Baik, kelompok ini sudah sampai mana? Lagi di revisi. Nanti siap ya presentasi hari ini ya. Insya Allah. Ada yang ditanyakan kelompok Nadine? Udah Pak. Udah. Berarti siap ya presentasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan poster penelitian geografi dengan tema hidrosfer dengan judul Sebaran Tingkat Rawan Banjir di Kabupaten Bandung. Jadi, banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Nah, ada beberapa parameter yang menyebabkan sebaran tingkat rawan banjir itu rendah, tinggi, atau biasa saja. Yang pertama ada parameter curah hujan yang akan disampaikan oleh parameter curah hujan. Semakin tinggi curah hujannya, maka semakin berpotensi terjadinya banjir. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah curah hujannya, maka semakin aman akan terjadi banjir. Bisa dilihat di petanya yang warna biru tua, curah hujan sekitar 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Ini ada di beberapa daerah, ada di Margahayu, Cicalengka, dan daerah selanjutnya yang kedua yaitu parameter penggunaan lahan. Parameter penggunaan lahan dominannya digunakan sebagai pertanian lahan kering. Oke, baik anak-anak ya, setelah kalian tadi presentasi yang sangat luar biasa, sekarang kalian akan mengerjakan sebuah kuis. Ya, ini sebagai asesmen akhir dari pembelajaran dari materi pendidikan geografi ya. Sekarang kalian buka kertas lembar dan silakan jawab soal-soal yang sudah tertera di layar. Ya. Baik, ya alhamdulillah pembelajaran hari ini dan kemarin ya kita telah membuat sebuah proyek. Pertama adalah laporan penelitiannya nanti kumpulkan ke Google Drive yang sudah Bapak share minggu lalu. Ya, terus juga Canva-nya juga sama ya, nanti kalian upload saja ke Google Drive dengan link yang sudah Bapak berikan teman-teman yang lalu. Ya. Jadi Bapak apresiasi kepada kalian semua ya untuk sudah belajar dengan giat dengan Bapak ya. Dan Bapak akan mengumumkan kelompok terbaik dari pembelajaran hari ini. Yaitu kelompok Nadine, boleh tepuk tangan. Terima kasih ya. Oke, Bapak sekarang kasih penguatan dulu. Yang terpenting adalah kalian tahu ya membuat laporan penelitian. Bagaimana langkahnya? Ya, terus bagaimana metode penelitian yang kalian gunakan. Sebetulnya, ya. Jadi kesimpulannya ada yang mengumpulkan susahkah penelitian geografi? Lumayan. Jadi apa ciri khas dari penelitian geografi ini? Kedekatan lingkungan, keruangan, pendekatan. Apa? Pendekatannya melalui Peruangan, ke lingkungan. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan kata dan doa dan doa.